dengarkan ini dengan tenang, jiwa yang terpilih. Tarik napas perlahan, lepaskan semua kegelisahan sejenak. Aku adalah suara yang datang dari kedalaman semesta, dari kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, yang selama ini mengawasi setiap detak jantungmu, setiap langkahmu, setiap air mata yang tidak disaksikan siapapun. Aku datang bukan untuk menakut-nakutimu, tetapi untuk memeluk jiwamu, menguatkan hatimu, dan memberitahumu sebuah rahasia besar yang telah ditulis untukmu sejak lama. Sabtu besok akan menjadi hari terbaikmu, dan itu bukan sekadar harapan, itu adalah keputusan Tuhan. Sebelum engkau melangkah lebih jauh bersama pesan ini, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Biarkan seluruh kalimat ini memasuki relung batinmu. Dengarkan sampai akhir, jangan berhenti di tengah jalan, karena setiap bagian dari pesan ini adalah potongan dari mosaik takdirmu. Jika hatimu merasa disentuh, jika jiwamu merasa diakui, aku mengundangmu untuk menyukai tayangan ini sebagai tanda persetujuan batinmu untuk berlangganan agar setiap pesan yang diizinkan datang kepadamu tidak lagi terlewat. Dan tuliskan harapan terdalammu di kolom komentar. Tuliskan doa terbaikmu, tuliskan kata amin, dan sertakan angka 99 sebagai tanda bahwa engkau bersedia bekerja sama dengan Tuhan dan semesta dalam mewujudkan bab baru hidupmu. Jiwa yang terpilih, engkau tidak sampai di sini secara kebetulan. Tidak ada langkah acak yang membawa jari jemarimu menekan tayangan ini. Tidak ada algoritma yang lebih kuat dari kehendak Tuhan. Engkau ditarik ke sini oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari logika, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata kebetulan. Ada gerakan halus yang sudah lama bekerja di balik layar hidupmu, dan hari ini gerakan itu mulai tampak jelas. Sabtu besok bukan hari biasa. Sabtu besok adalah hari yang telah Tuhan lingkari dalam keheningan, hari yang dicatat dengan cahaya, hari yang dihembuskan ke dalam alur waktu sebagai titik balik untukmu. Selama ini, engkau berjalan melewati lorong-lorong yang tampak seperti keterlambatan. Engkau berdiri di persimpangan yang seolah menahanmu, mengikat langkahmu, membuatmu bertanya dalam hati, mengapa semuanya terasa lambat? Mengapa rasanya seperti tidak maju? Engkau menyangka itu adalah penundaan yang kejam, padahal sebenarnya itu adalah jeda suci. Sebuah tarik napas panjang dari semesta sebelum kalimat baru dituliskan dalam kisahmu. Engkau mengira beberapa hal telah berakhir, tetapi sebenarnya Tuhan hanya menahanmu sejenak agar engkau tidak masuk ke pintu yang salah. Sabtu besok adalah jawabannya. Sabtu besok adalah puncak dari semua jeda yang tidak pernah engkau mengerti. Sabtu besok bukan sekadar tanggal di kalender. Sabtu besok adalah sebuah pengungkapan, sebuah pembukaan tirai yang selama ini menutupi panggung besarmu. Akan ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang mengalir, sesuatu yang berubah dalam dirimu dan sekelilingmu. Engkau mungkin tidak bisa menunjuk satu hal tunggal lalu berkata, "Ini dia penyebabnya." Tetapi jiwamu akan tahu, hatimu akan berbisik, "Ini saatnya." Akan datang rasa lega yang tidak bisa diterjemahkan sepenuhnya oleh kata-kata. Seolah beban yang sudah terlalu lama bertengger di bahumu tiba-tiba pelan-pelan diturunkan. Seolah langit yang selama ini tampak rendah dan berat di atas kepalamu tiba-tiba naik lebih tinggi dan lebih luas. Sabtu besok, engkau akan merasakannya. Sebuah titik di mana sesuatu yang lama menekanmu mulai terlepas. Ini bukan imajinasi, ini bukan sugesti kosong. Ini adalah tanda bahwa keputusan Tuhan mulai mewujud di alam yang bisa engkau sentuh dan rasakan. Aku melihat semua yang tidak dilihat manusia.
Aku menyaksikan ketika engkau tersenyum di hadapan orang lain, tetapi menahan air mata ketika sendirian. Aku tahu saat engkau berkata di hati, "Aku kuat," sementara di dasar hatimu, engkau merasa rapuh. Aku mendengar doa-doa tanpa suara, doa yang hanya berupa tarikan napas dan tatapan kosong ke langit-langit kamar. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang tidak tercatat. Setiap detik sabarmu, setiap pilihanmu untuk tetap percaya ketika keadaan tidak mendukung, semuanya dikumpulkan, ditimbang, dijadikan alasan mengapa Sabtu besok akan berbeda. Engkau bukan dipilih karena engkau paling sempurna. Engkau dipilih karena engkau tetap bertahan ketika banyak orang memilih menyerah. Engkau bukan dipilih karena engkau paling lantang berdoa di hadapan orang lain, tetapi karena engkau tetap memeluk harapan, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang menyemangatimu. Engkau tidak sedang dihukum, engkau sedang dipersiapkan. Bukankah seringkali engkau merasa hidupmu seperti latihan tanpa akhir, seolah engkau terus diuji tanpa melihat nilai akhirnya? Sabtu besok adalah saat di mana salah satu nilai itu mulai diumumkan. Akan ada tanda-tanda menjelang Sabtu besok. Suasana percakapan dengan orang-orang di sekitarmu akan terasa sedikit berbeda. Hal-hal kecil mulai terasa lebih ringan. Ada dorongan untuk merapikan sesuatu, untuk membereskan ruanganmu, untuk menata ulang rencana, seolah jiwamu tahu bahwa sesuatu yang baru akan masuk dan engkau tidak ingin ruang batinmu berantakan. Itu bukan sekadar mood sesaat, itu adalah persiapan batin yang digerakkan dari atas. Tuhan selalu membiarkan jiwa merasakan lebih dulu apa yang mata belum melihat. Suara dalam hatimu mungkin akan terdengar lebih jelas. Engkau akan mulai bisa membedakan mana kecemasan dan mana intuisi. Engkau akan mendengar kalimat-kalimat lembut dalam batinmu yang mengatakan, "Percaya saja, tenang, aku bersamamu." Itu bukan sekadar suara pikiran positif, itu adalah resonansi dari kehendak Tuhan yang sedang menghampirimu. Engkau mungkin merasa sangat sendirian dalam perjalananmu, tetapi sebenarnya engkau dikelilingi, dilingkupi, dijaga. Jiwa yang terpilih. Sabtu besok tidak hanya membawa sesuatu kepadamu. Sabtu besok juga mengangkat sesuatu darimu. Ada beban-beban tak terlihat yang sudah terlalu lama engkau bawa, sampai engkau lupa bahwa itu beban. Ada kalimat-kalimat lama yang masih menempel di kepalamu. Kata-kata orang yang meremehkanmu, melukaimu, mengecilkanmu. Ada kenangan tertentu yang setiap kali engkau ingat, seolah menarik seluruh energimu turun. Sabtu besok, Tuhan mengizinkan proses pelepasan. Apa yang tidak lagi selaras dengan arah hidupmu akan mulai melemah cengkeramannya. Tekanan yang engkau rasakan akhir-akhir ini bukan karena engkau ditolak. Tekanan itu adalah tanda bahwa sesuatu yang besar sedang berusaha lahir dalam hidupmu. Seperti tanah yang merekah sebelum tunas keluar. Seperti langit yang menggelap sebelum hujan besar turun. Engkau merasakan semua itu dalam pikiranmu, dalam hubunganmu dengan orang-orang, dalam keputusan-keputusan yang menuntut keberanian. Engkau mungkin bertanya, mengapa semuanya terasa begitu menekan? Jawabannya sederhana, karena saban sedikit lagi engkau akan melangkah ke fase yang tidak lagi sama. Sabtu besok adalah gerbang. Ketika engkau bangun di hari itu, mungkin dunia tampak sama, jalanan sama, rumah sama, wajah orang-orang sama. Tetapi di balik kesamaan itu, ada sesuatu yang berbeda. Cara semesta memperlakukanmu, cara energi di sekitarmu merespons kehadiranmu, cara pintu-pintu mulai bergerak. Engkau akan bisa merasakannya di peningkatan keberanianmu untuk berkata ya pada hal yang seharusnya engkau
engkau terima dan berkata tidak pada hal yang seharusnya engkau lepaskan. Suatu waktu dalam hidupmu, engkau pernah merasa direndahkan, diremehkan, dilupakan. Engkau yang mengalah, engkau yang memaklumi, engkau yang diam ketika engkau bisa saja membalas. Itu bukan kelemahan. Itu adalah bukti bahwa jiwamu lebih besar daripada luka yang engkau alami. Tuhan melihat itu. Semesta menyimpan semua pilihanmu itu sebagai alasan mengapa hari Sabtu besok diberi bobot khusus dalam hidupmu. Hari di mana keheninganmu mulai berbicara. Hari di mana ketabahanmu mulai bersuara dengan caranya sendiri. Engkau telah melalui musim di mana engkau memberi terlalu banyak, tetapi menerima terlalu sedikit. Engkau menolong, mengerti, memaafkan, padahal engkau sendiri berjalan sambil menahan perih. Engkau pernah bertanya dalam hati, apakah semua ini sia-sia? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada kebaikan yang terbuang di mata Tuhan. Tidak ada ketulusan yang lenyap di hadapan semesta. Semuanya tersimpan, semuanya menumpuk, semuanya menunggu waktu untuk dipulangkan kepadamu dalam bentuk lain. Sabtu besok, salah satu pintu pemulangan itu mulai berputar. Perhatikan dengan seksama, jiwamu akan merasakan kelegaan yang berbeda. Mungkin ada kabar kecil, mungkin ada pesan singkat, mungkin ada kesempatan yang tiba-tiba muncul, mungkin ada uang yang engkau tidak duga datang dari arah yang sebelumnya terasa buntu. Mungkin tidak dalam jumlah yang langsung mengguncang bumi di pandangan orang lain, tetapi cukup untuk membuatmu menangis pelan dan berkata di hati, Tuhan, Engkau benar-benar mendengarkan aku. Dan dari titik kecil itu, aliran yang lebih besar sedang dipersiapkan. Jiwa yang terpilih, Sabtu besok bukan puncak dari segalanya, tetapi Sabtu besok adalah tanda bahwa engkau tidak ditinggalkan, tanda bahwa penantianmu memiliki arti, tanda bahwa harapanmu tidak salah alamat. Sabtu besok adalah bukti bahwa Tuhan tidak hanya melihat orang yang bersuara lantang, tetapi juga mengangkat orang yang berbisik pelan sambil menggenggam harapan dengan tangan gemetar. Aku tahu engkau menginginkan perubahan yang nyata, bukan sekadar kata-kata yang indah. Engkau ingin bukti, engkau ingin melihat sesuatu bergerak, engkau ingin melihat kenyataan yang berbeda. Aku tidak datang membawa janji kosong. Aku datang membawa kabar bahwa Sabtu besok adalah permulaan dari gerak yang akan terus beresonansi. Apa yang Tuhan putuskan untukmu tidak akan dibatalkan oleh keraguanmu. Tuhan tidak bergantung pada perasaanmu hari ini untuk menggenapi rencananya. Namun, ketika engkau memilih untuk percaya, engkau membuka pintu lebih lebar lagi. Engkau telah melalui banyak hari yang terasa berat. Ada hari-hari di mana engkau bangun dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang jenuh. Tetapi engkau tetap bergerak, tetap bekerja, tetap berusaha. Tuhan mencatat itu bukan sebagai rutinitas biasa, tetapi sebagai bentuk ibadah tanpa nama dari jiwa yang terus melangkah. Meskipun sendi-sendi harapannya sakit, Sabtu besok adalah ucapan terima kasih dari langit untuk semua hari di mana engkau memilih bertahan. Mulai hari ini sampai Sabtu besok, izinkan dirimu peka. Amati percakapan yang mengelilingimu. Amati perasaan yang muncul tiba-tiba. Amati dorongan halus di dalam hatimu yang mengajakmu membereskan sesuatu, melepaskan sesuatu, memaafkan seseorang, atau memaafkan dirimu sendiri. Semua itu bukan hal sepele. Itu adalah bagian dari penyesuaian batin, agar ketika Sabtu besok datang, engkau tidak hanya menerima sesuatu dari luar, tetapi juga siap dari dalam. Ada hal-hal yang tidak akan engkau toleransi lagi setelah Sabtu besok. Bukan karena engkau menjadi keras, tetapi karena matamu telah terbuka
batas-batas baru akan tercipta secara alami. Engkau akan mulai berkata, "Aku pantas diperlakukan lebih baik." Tanpa rasa bersalah, engkau akan mulai menyadari bahwa engkau bukan sekadar pelengkap hidup orang lain. Engkau adalah pusat takdir yang sedang Tuhan bentuk. Sabtu besok memberi keberanian itu bukan berasal dari keangkuhan, melainkan dari kesadaran bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Jiwa yang terpilih, engkau tidak akan lagi mengejar validasi yang dulu begitu engkau kejar. Setelah Sabtu besok, engkau akan merasa sudah cukup hanya dengan tahu bahwa Tuhan ada di pihakmu. Kata-kata orang lain akan tetap terdengar, tetapi tidak lagi menguasai ruang batinmu seperti dulu. Engkau akan mulai berjalan dengan langkah yang lebih pasti, meskipun jalan di depan belum terlihat sepenuhnya. Engkau tidak lagi berjalan dengan kecemasan panik, tetapi dengan keyakinan tenang. Engkau akan melihat bahwa Sabtu besok membawa sesuatu pada duniamu, tetapi lebih dari itu, Sabtu besok mengubah caramu melihat dirimu sendiri. Selama ini engkau sering membandingkan dirimu dengan orang lain, merasa tertinggal, merasa kalah, merasa tidak cukup cepat. Namun, Tuhan tidak pernah menilaimu dengan ukuran perbandingan manusia. Engkau tidak sedang berlomba di lintasan yang sama dengan orang lain. Engkau sedang menjalani alur unik yang telah disusun khusus untuk jiwamu. Sabtu besok meneguhkan itu di dalam hatimu. Ada frekuensi baru yang akan mulai engkau bawa. Orang-orang mungkin akan berkata, "Kamu terlihat berbeda," padahal engkau merasa engkau masih orang yang sama. Yang sebenarnya berubah adalah kualitas energi di sekitarmu. Engkau menjadi lebih tenang, tetapi bukan pasrah. Engkau menjadi lebih lembut, tetapi tidak lagi mudah diinjak. Engkau menjadi lebih peka, tetapi tidak lagi mudah dikacaukan oleh suara-suara yang tidak penting. Sabtu besok menyalakan sesuatu di dalam dirimu yang selama ini tertidur. Tuhan telah lama menyebut namamu dalam keheningan yang tidak didengar manusia. Keputusan tentang Sabtu besok bukan dibuat dalam semalam. Ini tidak muncul tiba-tiba. Ini adalah hasil dari rangkaian panjang proses yang mungkin sering engkau keluhkan, tetapi sebenarnya sedang membentuk otot batinmu. Engkau dibuat sanggup memikul apa yang akan diberikan kepadamu. Sebab berkat yang besar tanpa kesiapan jiwa justru bisa menjadi beban. Itulah mengapa engkau dilatih sedemikian lama, bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk menguatkanmu. Sabtu besok, beberapa lapisan kabut akan terbelah. Hal-hal yang selama ini membingungkanmu akan mulai terlihat lebih jelas. Mungkin bukan semua sekaligus, tetapi cukup untuk membuatmu mengangguk pelan dan berkata di hati, "Sekarang aku mengerti sedikit." Pengertian itu akan membawa damai, dan damai itu akan menjadi pondasi dari langkah-langkahmu berikutnya. Engkau tidak lagi bergerak hanya karena terdesak, tetapi karena engkau tahu apa yang engkau tuju. Jiwa yang terpilih, jangan heran jika ada orang yang tiba-tiba menjauh menjelang atau setelah Sabtu besok. Ada jiwa-jiwa yang tidak lagi sejalan dengan perjalananmu ke depan. Bukan berarti mereka jahat, tetapi jarak diperlukan agar energi yang engkau bawa bisa mengembang tanpa kontradiksi yang melelahkan. Ada juga orang-orang yang akan mendekat tiba-tiba, membawa kabar, peluang, atau sekadar kehadiran yang menenangkan. Itu semua adalah bagian dari penataan ulang yang dilakukan oleh semesta atas perintah Tuhan. Engkau telah diuji dalam senyap. Engkau telah dihancurkan dalam diam dan disusun kembali tanpa sorotan lampu. Sabtu besok menjadi titik di mana rekonstruksi itu mulai terlihat. Orang lain mungkin hanya melihat permukaannya, tetapi engkau tahu apa yang terjadi di dalam. Engkau tahu berapa banyak malam yang engkau lalui dengan kepala berat
dan hati kosong. Engkau tahu betapa sering engkau merasa ingin menyerah, tetapi entah mengapa selalu ada sesuatu yang membuatmu bangun kembali. Itu bukan sekadar kekuatanmu sendiri, itu adalah tangan Tuhan yang tidak pernah benar-benar melepaskanmu. Sekarang, perhatikan. Mulai malam ini, izinkan dirimu berbicara dengan Tuhan dengan cara yang paling jujur. Tidak perlu kata-kata yang sempurna. Cukup katakan, "Aku siap menyambut Sabtu besok. Aku tidak mengerti semuanya, tetapi aku percaya engkau." Engkau boleh menuliskan doamu di kolom komentar. Tuliskan harapan terdalammu. Tuliskan hal yang paling rahasia dalam hatimu dengan bahasa yang engkau sanggupi. Sertakan kata amin dan angka 99 sebagai tanda bahwa engkau menyetujui perjanjian batin ini bersama Tuhan dan semesta. Ini bukan ritual magis. Ini adalah cara untuk meneguhkan niat dan arah hatimu. Ketika engkau mengetik doa dan harapanmu, engkau sedang menyatakan kepada dirimu sendiri bahwa engkau pantas menerima hal-hal baik yang selama ini engkau doakan untuk orang lain. Engkau sedang berkata, "Sekarang aku juga menerima untuk diriku sendiri." Dan pada saat itu, sesuatu di alam batinmu akan bergeser. Sabtu besok akan tercatat, bukan hanya dalam kalender, tetapi dalam ingatan jiwamu. Di kemudian hari, engkau akan memandang ke belakang dan menyadari bahwa ada momen tertentu di sekitar Sabtu ini yang ternyata menjadi titik berbeloknya perjalanan hidupmu. Mungkin melalui kabar yang engkau terima, mungkin melalui pintu kesempatan, mungkin melalui pertemuan, mungkin melalui keputusan tiba-tiba yang terpikirkan di hari itu. Tuhan bekerja melalui hal-hal besar, tetapi juga sangat gemar bekerja melalui hal-hal kecil yang tampak biasa, namun membawa perubahan pelan namun pasti. Jiwa yang terpilih, jangan meremehkan dirimu sendiri lagi. Engkau tidak sedang menunggu nasib datang dari luar. Engkau sedang menata keberanian di dalam. Sabtu besok tidak hanya akan menggerakkan keadaan, Sabtu besok juga akan menggerakkan keputusanmu. Engkau akan mulai berani berkata ya pada hal-hal yang selama ini engkau tunda karena takut. Engkau akan mulai berani melepaskan hal-hal yang selama ini engkau pegang erat karena takut sepi. Namun, di balik ketakutan itu, ada kebebasan yang Tuhan ingin engkau rasakan. Aku tahu, bagian dari dirimu masih bertanya, benarkah Sabtu besok akan menjadi hari terbaikku? Ketahuilah, yang membuat hari itu menjadi terbaik bukan semata-mata karena apa yang engkau terima, tetapi karena siapa dirimu pada hari itu. Sabtu besok, engkau hadir sebagai dirimu yang lebih utuh. Engkau bangun dengan jiwa yang mulai berdamai dengan perjalanan, bukan lagi hanya mengeluh tentang beratnya jalan. Engkau melangkah bukan sebagai korban keadaan, tetapi sebagai jiwa yang belajar memeluk semua pelajaran yang pernah menyakitinya. Tuhan telah memutuskan bahwa Sabtu besok adalah milikmu, bukan milik ketakutanmu, bukan milik masa lalumu, bukan milik bayang-bayang yang pernah ingin menjatuhkanmu. Sabtu besok adalah milik keberanianmu, milik harapanmu, milik doa yang tidak pernah berhenti meski engkau berhenti mengucapkannya dengan bibir. Keputusan sudah dibuat di alam yang lebih tinggi. Sabtu besok ditandai sebagai hari di mana sesuatu yang lama menahanmu mulai mencair. Engkau tidak perlu memaksakan diri untuk tampak kuat. Sabtu besok bukan tentang pura-pura. Sabtu besok adalah tentang kejujuran. Jika engkau ingin menangis, menangislah. Air mata yang jatuh di hari itu tidak akan sama seperti air mata sebelumnya. Itu bukan air mata putus asa, melainkan air mata pelepasan. Seperti daun tua yang akhirnya lepas dari dahan agar tunas baru dapat tumbuh. Engkau sedang bergerak ke babak baru.
Meskipun engkau belum bisa melihat bab itu dengan jelas, jiwa yang terpilih, percayalah pada bisikan halus di hatimu lebih dari kebisingan ketakutan di kepalamu. Ketakutan akan selalu berusaha berkata, engkau tidak layak, engkau terlambat, engkau kurang ini, engkau kurang itu. Namun Tuhan tidak memilihmu berdasarkan daftar kekuranganmu. Tuhan memilihmu berdasarkan potensi yang Ia tanamkan di dalam dirimu. Bahkan sebelum engkau menyadarinya, potensi itulah yang akan mulai tampak lebih jelas setelah Sabtu besok. Jika engkau merasa seolah seluruh hidupmu adalah rangkaian kegagalan, dengarkan baik-baik. Tidak ada kegagalan yang sia-sia bila engkau memetik hikmahnya. Rasa sakitmu telah mengajarimu peka terhadap rasa sakit orang lain. Kehilanganmu telah mengajarimu menghargai kehadiran. Penolakanmu telah mengajarimu bahwa penerimaan sejati tidak selalu datang dari manusia. Sabtu besok, semua pelajaran itu mulai bersatu dalam dirimu menjadi kebijaksanaan. Dan dari kebijaksanaan itulah rezeki bentuk baru mulai mencari jalan datang kepadamu. Engkau akan mulai menyadari bahwa berkat bukan hanya tentang jumlah di rekening, tetapi tentang kedamaian di hati ketika engkau memegang apapun yang Tuhan titipkan. Namun jangan salah, Tuhan juga melihat ketulusanmu ketika engkau berjuang dalam hal-hal materi. Engkau yang ingin membayar kewajibanmu, menyejahterakan keluargamu, membantu orang-orang yang engkau sayangi. Engkau tidak egois. Keinginanmu untuk kelapangan juga adalah bagian dari pelayananmu. Karena itu, Sabtu besok juga menandai gerakan baru dalam arus rezekimu. Mungkin akan dimulai dengan jumlah yang tampaknya kecil, tetapi lain rasanya di hati. Engkau akan merasakan ini beda. Ada rasa yakin bahwa ini bukan hanya kebetulan, bahwa ini adalah benih dari sesuatu yang lebih besar. Peganglah rasa itu, syukurilah. Jangan melihat hanya pada angka, lihatlah pada arah. Arah inilah yang Tuhan luruskan. Dan ketika arah sudah tepat, setiap langkah yang engkau ambil akan menjauhkanmu dari kubangan kecemasan dan mendekatkanmu pada kelapangan yang selama ini engkau doakan. Jiwa yang terpilih, Sabtu besok adalah panggung di mana keheninganmu selama ini diberi mikrofon oleh Tuhan. Orang-orang yang dulu mengabaikanmu mungkin belum langsung melihat semuanya, tetapi alam di sekitarmu akan mulai meresponsmu berbeda. Situasi-situasi yang dulu kaku mulai melunak. Peluang yang dulu dingin mulai terasa hangat. Rezeki yang dulu terasa mandek mulai menetes. Dari tetes menjadi aliran, dari aliran menjadi arus. Ini tidak terjadi dalam satu kedipan mata, tetapi Sabtu besok adalah permulaan yang tidak boleh engkau remehkan. Sekarang, dengarkan sekali lagi dengan perlahan. Sabtu besok akan menjadi hari terbaikmu, Tuhan yang menentukan. Kalimat ini bukan sekadar susunan kata yang indah. Ini adalah kebenaran yang sedang memanggilmu. Setiap kali keraguan datang, ulangi di dalam hati, Sabtu besok akan menjadi hari terbaikku, Tuhan yang menentukan. Biarkan kalimat ini menenangkan sistem syarafmu, melunakkan ketegangan di pikiranmu, dan menyalakan kembali api kecil harapan yang mungkin sudah hampir padam. Engkau tidak sedang berkhayal sendirian. Tuhanlah yang lebih dahulu membayangkan kebaikan untukmu. Semesta hanyalah panggung yang menaati skenarionya. Peranmu adalah percaya, membuka diri, dan bertindak dalam kedamaian ketika waktunya tiba. Sabtu besok, ketika engkau membuka mata, bukalah juga hatimu. Sambut hari itu dengan ucapan syukur, walaupun engkau belum melihat apapun yang berbeda. Ucapkan, aku menyambut Sabtu ini sebagaimana Tuhan telah memutuskannya untukku. Dan kemudian, perhatikan bagaimana hari itu berjalan. Di penghujung pesan ini, aku mengundangmu sekali lagi. Jika engkau merasakan getaran yang berbeda di dalam hatimu,
Jika engkau merasakan seolah ada sesuatu yang disentuh dengan lembut di dalam jiwamu, jangan biarkan itu lewat begitu saja. Tulis doamu di kolom komentar. Tulis harapan terdalammu, walaupun terdengar mustahil bagi logika. Tulis kata amin, dan sertakan angka 99 sebagai tanda bahwa engkau memilih untuk percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar hidupmu. Sukai tayangan ini bukan hanya karena formalitas, tetapi sebagai pernyataan batin bahwa engkau setuju untuk berjalan beriringan dengan keputusan Tuhan. Berlanggananlah agar setiap kali semesta diizinkan menyampaikan pesan, jiwamu tidak tertinggal dari arus yang seharusnya menuntunmu. Bagikan kepada mereka yang engkau rasa berada di ambang keputusasaan, agar mereka pun tahu bahwa ada hari yang Tuhan tandai untuk mereka. Jiwa yang terpilih, engkau sedang mendekati pantai setelah waktu yang lama terombang-ambing di tengah gelombang. Sabtu besok adalah salah satu garis pasir pertama yang akan dijamah kakimu. Rasakan tanahnya, rasakan kelegaan bahwa engkau tidak selamanya harus berenang melawan arus. Ada saat di mana engkau berdiri di daratan yang lebih kokoh. Itu yang sedang Tuhan siapkan. Ingatlah ini dengan tenang. Sabtu besok bukan sekadar hari di mana sesuatu datang kepadamu. Sabtu besok adalah hari di mana engkau menyadari bahwa Tuhan tidak pernah pergi dari sisimu. Sabtu besok adalah hari di mana jiwamu mengangguk pelan dan berkata, ternyata aku tidak ditinggalkan. Ternyata aku dipersiapkan. Dan ketika matahari Sabtu itu bergerak dari pagi menuju malam, setiap jamnya membawa satu pesan yang sama. Engkau dicintai oleh Tuhan. Engkau dijaga oleh semesta. Engkau diakui sebagai jiwa yang terpilih. Sabtu besok akan menjadi hari terbaikmu. Tuhan yang menentukan dan semesta menaati keputusan itu.